Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para muslimin muslimat, jamaah, jumiin jumiat, para sahabat dan juga kolega kami, mari kita pertama kali bersyukur pada Allah biqouli alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, mari kita senantiasa bersolawat pada Rasulullah dengan keinginan moga-moga pada saatnya kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Para salikin rahimakumullah, di dalam ngaji kitab hari ini kami ingin melanjutkan satu hal, 3 kata yang kita ambil dari pengajian kita hari yang lalu. Intinya kita itu adalah harus memiliki 3 kosakata, 3 definisi. Yang pertama adalah ilmun syarif, ilmu tentang kemuliaan kita di hadapan Allah, yang menuju Allah itu kayak apa. Nah, ilmu syarif itu intinya adalah ma'rifatu syana'i ilahiyah. Jadi kita belajar makrifat. Kalau sudah makrifat, kosakata kedua dalam menuju ke sana, intinya kita harus punya namanya ma'rifatul qalbi. Jadi tentang makrifah terhadap qalbi kita, fuada kita, basirah kita. Nah, kalau sudah punya ilmun syarif, ma'rifatul qalbi, ya, ma'rifatil qalbi, maka kita akan mendapatkan apa? Ma'rifatul ilahiyah. Ya. Kita akan mendapatkan makna makrifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua harus dipersiapkan melangkah ke sana. Nah, sekarang kalau insya Allah bismillah kita sudah melangkah ke sana, punya ilmun syarif, punya ma'rifatul qalbi, punya ma'rifatul ilahiyah, apa yang harus kita lakukan dan apa yang kita rasakan. Nah, untuk itu saya akan lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'u bihima bi ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. Ayuhal murid, idza arafta hadzal izza was syarafa wal kamala wal jamala wal jalal ba'da an arafta jauharal qalbi annahu jaharatun azizun qad uhiba laka wa ba'da dzalika khafi anka fa illam tatlubhu wa khalafta anhu wa dhayya'tahu kana dzalika hasratan azimatan alaika yaumal qiyamah fastahid fi talabihi watruk asghalal dunya kullaha. Para salikin, sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, idza arafta adzal izzah, ya. Idza arafta, apabila kita itu mengetahui, ya, dan kita mencapai dan mempersiapkan 3 hal tadi, 3 prinsip dan 3 nilai tadi, yaitu ilmun syarif, ya, ma'rifatil qalbi, ma'rifatul ilahiyah. Kita ketahui itu, sudah merasakan itu, hadza izza, ini adalah sebuah keluhuran. Wa hadza syarafa, ini adalah sebuah kemuliaan. Wa hadza kamalun, inilah makna hidup yang kamal, yang sempurna. Wa hadza jamalun, dan inilah sebuah keindahan hidup. Wa hadzal jalalun, inilah sebuah namanya keagungan yang sempurna. Indah semua ya. Apa? Harta? Harta nggak bisa kita menjadikan syaraf, nggak kita bisa dengan harta kita menjadi luhur, enggak.
Orang bahkan bisa mencibir terhadap kekayaan seseorang. Jabatan enggak. Dengan jabatan Anda malah tidak mendapatkan kamalun, kesempurnaan. Jalalun, Anda juga tidak akan mendapatkan sebuah keindahan. Wal jalalun, dan juga tidak mendapatkan keagungan. Jadi para salikin, saya mengajak pada saya sendiri dan para jamaah, ayo kita cari ilmun syarif, ma'rifatil qalbi, dan yang ketiga adalah ma'rifatul ilahiyah. Hidup kita sempurna. Di dunia mendapatkan, di akhirat nanti lebih-lebih. Harta tok nggak cukup. Kekayaan, apa itu? Jabatan, 5 tahun selesai. Nggak ada. Ayo, monggo kita persiapkan betul-betul menuju ke sana. Ba'da an arafta jauharul qalbi annahu jatun aziz. Ya, setelah itu, setelah kata kita itu arafta jauharul qalbi. Kalau kita sudah mengetahui jaharul qalbi, intinya namanya tadi izza, syaraf, kamal, jamal, jalal di dalam hidup itu, itulah jauharul qalbi. Inilah intinya hati kita. Annahu jauharun aziz, dan inilah sebuah inti dari sebuah kemuliaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qad wuhibalaka, ya. Wa ba'da dzalika khawin anka. Tapi ingat qad, ya, maka sungguh-sungguh apa yang kesempurnaan itu wahubika laka, itu semua kita rencanakan, ya, kita proyeksikan. Tapi ingat, ya, setelah itu bahwa wa ba'da dzalika khawin anka, keindahan, kesempurnaan, keagungan, keluhuran, keindahan itu khafiyun, sembunyi. Nah, kalau sembunyi kan tidak semuanya dapat. Tidak semua orang Islam mendapatkan izza, syarafa, kamala, jamala, jalala, belum tentu. Karena dia ngumpet. Nah, karena ngumpet maka harus dicari. Kalau nggak cari, Anda dapatnya hanya kekayaan, harta, jabatan, kemegahan, ya. Dan itu sesaat. Nah, dengan demikian fa illam tatlubhu wa ghafalta anhu wa dayatu kana dzalika hasratan azimatan alaik yaumal qiyamah. Jadi kalau sudah sembunyi seperti itu, ya, tersembunyi darimu, fa illam tatlubhu, kalau Anda tidak mencari, ya, tolabul ilmi kan mencari ilmu. Fa illam yatlubhu, kalau Anda, kita semua itu tidak mencari tiga tadi, ya, ilmun syarif, ma'rifatul qalbi, ma'rifatul ilahiyah, ya, kita tidak mencari wa ghafalta anhu, bahkan kita itu melupakan, ghaflah. Ada ngapain sih sholat malam, ngapain sih pengajian, ngapain sih thariqah, ya, ghaflah. Wadhayak tahu, setelah itu Anda juga mengabaikan, ya, wadhayak tahu karena dzalika khasratan, maka sesungguhnya ini adalah sebuah kerugian, khasratan azimatan yang besar, alaika, kepada kita semua yang tadi, yang mengghaflah dan mengabaikan terhadap tiga rencana tadi, yaumal qiyamah, itu hasratan azimatan, itu nanti di yaumil akhirah. Ya, dengan demikian fastahid fi talabihi. Maka kita semua oleh Imam Ghazali diminta fastahid, betul-betul berjuanglah, direncanakan dengan baik. Kapan saya mulai zikir, saya mulai rutin sholat malam, saya mulai ikut thariqah, itu direncanakan, diniatkan, ya. Fastahid fi talabi, karena itu engkau harus betul-betul istihad, betul-betul berjihad fi talabi. Dan setelahnya itu watruk azghalat dunya,
Setelah itu tinggalkan Anda di dalam kesibukan-kesibukan dunia. Apa? Kesibukan dunia itu ditinggalkan apa? Kullaha, seluruhnya. Ini berat ya. Pengertian dari ini di dalam kitab ini disebutkan watruk ashulat dunya kullaha, itu pengertiannya bukan kita nggak mau kerja, hanya di rumah, hanya di masjid, hanya di dalam kamar, enggak. Boleh bekerja, boleh jadi pejabat, boleh jadi direksi, boleh jadi apa saja, tapi Anda tidak tergantung dengan jabatan itu. Pengertiannya, jadi pengertian sufi itu di sini. Jadi bukan meninggalkan dunia, tetapi kita tidak bergantung dari dunia itu. Ya, ini namanya sufi modern di sini. Karena itu orang yang sufi bisa kaya, boleh kaya, tapi kekayaan itu tidak mengganggu dekatnya seseorang itu kepada Allah. Ya, ini ya para salikin. Saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawla bihima bi ulumiha fitarin amin ya rabbal alamin. Wa kullu sarafin lam yadhhar fid dunya fa huwa fil akhirati farahun bila ghammin wa baqa'un bila fana'in wa kutratun bila ajzin wa ma'rifatun bila jahl wa jamalun wa jalalun azimani wa ammal yawma falisa syai'un ajaza minhu li annahu miskinun nakisun. Wa innas sarafu ghadan idza turiha min hadhil kimya'i ala jauharil qalbi hatta yakhlusa minhu sibhul bahaim wa yablugha darajatal malaikah. Ini sudah mulai terukur. Kalau tadi sudah dikasih ini loh optimal goal kita itu sini. Ilmu sarif, ya, jaharatul qalbi atau ma'rifatul qalbi wa ma'rifatul ilahiyah. Caranya apa? Ini tadi betul-betul. Mengapa? Karena di situ kita akan mendapatkan al-jalal, al-jamal dan sebagainya tadi. Nah, di sini terus diteruskan. Nah, wa kullu sarafin, semua kemuliaan itu lam yadhhar fid dunya. Nggak kelihatan di dunia, itu nggak kelihatan ya, nggak kelihatan keindahan nanti di akhirat kan nggak kelihatan. Nah, ini ujian orang itu percaya akhirat atau tidak. Sudah azan maghrib masih ingat Allah atau masih ingat dunia, masih mau menghitung kekayaannya padahal sudah maghrib. Nah, ini di sini karena apa? Sarofin lam yadhhar. Jadi kemuliaan-kemuliaan itu tidak kelihatan fit dunya di dunia. Wa fil akhirah, tetapi kemuliaan-kemuliaan itu akan nanti kelak akan mendapatkan di akhirah. Farahun bila ghammin, ya. Maka di kebahagiaan di akhirat itu apa? Farahun bila ghammin. Ya. Kebahagiaan yang tak mengenal duka. Wah, ini bahasanya bagus ya. Ya, farahun bila ghamin, kebahagiaan yang tak pernah ada duka. Nah, ini puitis sekali Imam Ghazali ini, ya. Wa baqa'un bila fana, keabadian yang tak pernah sirna. Oh, ini bahasanya bagus sekali. Ya. Wa qudrati bila azin, ya, kemampuan yang tak mengenal ada kelemahan. Ya, pokoknya hebat semua. Wa ma'rifatun bila jahl, semua orangnya pintar tanpa ada kebodohan, ya, pengetahuan tanpa kemudian. Dan wajamalun wajalalun azimani, dan di akhirat nanti itu kita akan mendapatkan sebuah keindahan dan keagungan, ya, azimani yang tiada tara. Nah, tapi hal-hal yang disebutkan ini tidak kelihatan di dunia. Karena itu manusia itu sering tergelincir. Endi buktinya lek ndonga itu dikabulkan, endi sholat malam itu kalau itu bisa menenangkan jiwa? Enggak. Nah, sekarang mulai terbuktikan betapa kalau orang itu sujud tengah malam, antara rongga seluruh tulang belakang,
ada namanya oksigen yang berkeluar, yang mengalirkan, itu indahnya bukan main. Mulai dari otak sampai tulang belakang, ya, baru ketahuan. Padahal itu Rasulullah 1442 Hijrah tahun yang lalu. Nah, ini namanya bagian dari sesuatu yang bisa dirasakan ketika beribadah. Ya, dengan demikian, ya. Wa ammal yaum falaisa syai'un ajaza minhu. Tetapi ingat, sekarang ini tidak ada yang lebih ringkih daripadamu, ya, kemuliaan semacam ini, ya. Li'annahu miskinun qasisun, karena ia miskin serta kekurangan. Artinya begini. Artinya dari kalimat terakhir ini adalah kita sering tergelincir, lupa keindahan-keindahan akhirat karena ingin mengejar yang dunia itu. Dan mengejar ke dunia itu sebetulnya apa? Miskinun nakisun. Itu adalah miskin yang serba kekurangan. Maaf, punya apa di dunia? Kurang, ingin tambah lagi. Jabatan apa? Kurang, tambah lagi. Rumah baik, kurang, bangun lagi. Itu namanya dunia. Nah, kalau sedang seperti ini, orang yang miskin yang masih tambah terus, dan dia itu adalah orang yang serba kekurangan. Ya. Saya lanjutkan. Wa inna masarafu ghadan idza turhamin hadhil kimya ala jahratil qalbihi. Ya. Padahal dengan demikian, wa inna masaraf, nanti kemuliaan itu kelak, ya. Ya, ghadan yang kelak itu hanya idza turihamin hadil kimyah. Kalau ramuan-ramuan kimia, karena ini kitabnya kan kimia usadah. Kalau ramuan-ramuan kimia itu kita adu, ya, kalau orang bikin jamu itu kan ada kencurnya, ada apa ya, kunirnya, ada empon-emponnya, itu diracik. Ya, ada mujahadahnya, ada riyadhahnya, ada muraqabahnya, ada musyahadahnya, ada mukasafahnya lah. Kira-kira itu diracik sedemikian rupa, ya. Nah, maka dengan demikian itu kita akan mendapatkan apa? Kalau sudah kimyai ala hadi jaril qalbi, kita akan mendapatkan namanya kimia-kimia tadi, akan mendapatkan jahatul qalbi. Dia akan mendapatkan intinya dari hati yang mendapatkan tiga tadi, ilmun syarif, ya, ma'rifatul qalbi, ma'rifatul ilayah, ya. Hatta yakhlusu minhu sibhatil bahaim wajib lagat darajatul malaikah. Dengan demikian kita akan yakhluso minhu sibhatul bahaim. Kalau kita tadi punya tadi, ya, tiga kata, kita mendapatkan al-jalal, al-kamal, al-aziz, al-syaraf seperti itu, berarti kita adalah meninggalkan dan terbebas dari kemiripan-kemiripan bahaim. Kemiripan dari bahaim, binatang buas. Kalau binatang buas itu kan apa? Semuanya mau. Jadi ini mau, jadi itu mau, ketua ini mau, ketua itu apa, jabatan ini mau, jabatan itu mau, nggak akan habisnya. Kalau ini seperti singa di padang masyur, semua diterkam, semua diambil. Nah, ini hilang dari itu semua. Nah, karena kita sudah punya tadi ilmu syarif, ya, ma'rifatul qalbi, ma'rifatul ilahiyah. Wa yablugha darajatun malaikah. Kalau seperti ini, maka kita mencapai derajat malaikat yang tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para salikin, ini kalimat yang terakhir. Saya lanjutkan. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab, ya. Wa nawla bihima fi ulumiyya fid darain, amin ya rabbal alamin. Wa in roja'a ila syahawatid dunya fadhallat alaihil bahaim yaumal qiyamah li'annaha tasiru ila turab wa yabqa huwa fil adab. Na'udzubillahi min dzalik wa nastajiru bihi wa ni'mal maulah wa ni'man nasir
Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Ini akhir dari kitab ini, paragrafnya ini. Kita sudah mempersiapkan, kita sudah melakukan mujahadah, kita sudah niat kuat, sudah melangkah. Ingat, masih ada namanya hamanya, masih ada godaannya, masih ada hambatannya. ATHG ya, ancaman, tantangan, gangguan, hambatan itu muncul kembali. Apa? Fa in roja'a ila syahwatid dunya. Ingat, ya sudah persiapkan semua, sudah mulai belajar. Kitab Qima'us Sa'adah kita sudah belajar, kitab Adabul Suluk kita belajar. Kok nggak ngepek? Ya bahasa Jawa ya. Kok nggak ngepek? Nggak ada resatnya, nggak ada impactnya, nggak ada pengaruhnya. Bahkan fa'in roja ila syahwatid dunya, bahkan kita kembali roja, kembali ila kepada syahwat dunia. Nah, wah ini gangguannya menang, setan menang, niat kita lemah lagi. Ya udah, berat ya. Nah, udah maju, godo lagi, kalah lagi. Laporono barang, kenapa ngapain ikut itu? Aduh, tergoda lagi. Wah ini kena hama. Ini namanya adalah roja'a ila syahwatid dunya. Orang seperti ini adalah orang yang kembali kepada syahwat dunia. Apa? Fadhallat alaihil bawaim yaumal qiyamah. Nah dengan demikian, kalau sudah seperti ini, ya fadhallat alaihi adallun. Orang seperti ini adallun, ya, lebih jelek. Alaihi kepada orang seperti ini yang kembali sudah melangkah, sudah niat, ya tetap urusan dunia saja, itu wadhallat alil baim. Orang ini adalah lebih adhal, lebih jelek, ya alaihil baim yaumal qiyamah, lebih jelek dari binatang itu di yaumil akhir. Ngerti tapi nggak gelem laku, ngerti tapi nggak gelem menjalankan, ngerti tapi nggak mau melangkah. Ini loh arah kita itu nanti mendapatkan namanya apa? Izzah, syaraf, kamal, jamal, wal jalal. Tahu, tapi nggak mau melangkah, tidak mau mencari ilmu syarif, tidak mau menuju kepada ma'rifatul qalbi, tidak mau menuju ma'rifatul ilahiyah. Ini adalah fadhallat alaihil bahaim yaumal qiyamah. Ini berat. Loh, donya itu pirang menit sih? Mampir ngombe. Loh, donya itu apa sih? Donya itu terminal. Kita tuh mau jalan lagi. Mosok di terminal kita mais-maisi rumah, pangkat. Loh itu tak kita tinggal kok. Trit. Kendaraan jalan lagi, jalan. Rumah kita tinggal. Terminal yang kita bangun kita tinggal. Ngono kok digoleki. Begitu kok dicari sampai melupakan ya lina, lijo, limal, lidah, lali anak, lali bojo, lali ibadah, ya, likir, lali zikir, ngejar dunia, ya. Maka dengan demikian ini adalah fadhalat alil baim yaumal qiyamah. Mengapa lebih jelek? Li annaha tasirul ilturab. Binatang-binatang itu nanti kembali ke debu, ya. Jadi sesuatu tanah lagi. Dan dia tidak ada pertanggungjawaban. Dia tidak menjadi ra'in. Dia bukan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yatih. Dia enggak. Ya dia mati-mati. Tapi manusia sebagai khalifatullah fil ard ditanya. Tangannya, mulutnya, telinganya. Kan kita ada 4 kan? Hatinya apa dikalahkan oleh nafsu, ya. Akalnya seberapa, panca inderanya untuk apa. Ini perang 4 ini. Mengatur, memanage 4 perang ini kuncinya 3 itu. Apa?
ilmu syarif, ma'rifatul qalbi menuju ma'rifatul ilahiyah. Kalau itu sudah kita laksanakan, kita akan mendapatkan izzah, syaraf, kamal, jamal, wal jalal. Oke ya. Ini bagus banget ini di akhir kitabnya kitabnya Imam Ghazali itu penutupnya itu bagus. Nah, jangan sampai kadangkala orang itu berangkat tapi nggak sampai. Jangan sampai orang itu dikenal awalnya bagus tapi su'ul khotimah, naudzubillah. Jangan sampai kesannya bagus tapi sejujurnya nggak bagus. Nah, ini yang harus kita jaga. Kalau enggak, ini akan fadlat alaihil bahaim. Ini akan lebih adzallun, lebih jelek dari bahaim. Dan ini harus kita jaga. Ya, tetapi ya setelah binatang tadi jadi tanah, wayabqa wa fil adzab, orang yang ahlud dunya, syahwatid dunya itu wayabqa, dia adalah abadi, huwa, orang seperti ini fil adzabi, di yaumil akhir nanti mendapatkan azab yang abadi. Di situ disebutkan naudzubillahi min dzalik. Semoga kita mohon perlindungan jangan seperti itu. Wa nastajiru bihi, dengan demikian kita mohon untuk dijaganya. Wa ni'mal maula wa ni'man nasir, maka Allah lah yang Maha Agung dan yang penolong yang paling baik. Walhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang seru sekalian alam, yang menjadi tempat dan menjadi raja dari semua alam. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga Allah selalu memberikan limpahan rahmat kepada Nabi Muhammad dan seluruh keluarga serta para sahabatnya, para keluarganya, istri dan keturunan tabi'in sampai kita semua ini. Para salikin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah menyelesaikan kitab Kimya'us Sa'adah. Kimya'us Sa'adah adalah kimia, sa'adah itu adalah kebahagiaan. Bagaimana meramu kebahagiaan sejati. Jadi Kimya'us Sa'adah itu adalah kebahagiaan sejati yang kita harus proses. Kebahagiaan bukan given, tetapi harus kita lakukan. Di ujung dari kitab ini, moga-moga kita terus melangkah untuk insya Allah mendapatkan ilmu syarif, ilmu tentang kemuliaan. Kemudian kita mendapatkan namanya apa? Ma'rifatul qalbi. Dan terakhir, kita akhirnya mendapatkan ma'rifatul ilahiyah. Kalau ma'rifatul ilahiyah, berarti alhamdulillah, insya Allah kita akan mendapatkan syarafa, yaitu tentang kemuliaan, wal kamala, dan tentang keluhuran, syaraf, izza keluhuran, syarafa kemuliaan, wal kamala kesempurnaan, wal jamala yaitu keindahan, wal jalala itu adalah keagungan. Moga-moga kita semua kita dapat raih dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf jika selama mengaji kitab Kimya'us Sa'adah ini ada sesuatu yang tidak berkenan. Moga-moga ngaji ini mendapatkan ridho dan berkah serta maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, al-afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.